Pembelajaran sosial emosional di sekolah melibatkan kolaborasi seluruh pihak yang ada di sekolah. Pembelajaran sosial emosional memberikan penerapan yang positif terhadap setiap individu yang ada di sekolah. Tujuan dari penerapan pembelajaran sosial emosional ini yaitu terciptanya kondisi well-being atau kondisi aman dan nyaman ketika seorang individu berada di sekolah. Dampak positif dari penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah yaitu diharapkan setiap individu yang ada di sekolah mampu bersikap positif terhadap diri mereka sendiri, mengatur tingkah laku yang baik, serta dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab atas segala hal yang ada di dalam hidup, terutama mengenai budaya positif di sekolah dan pengambilan keputusan di sekolah. Terdapat 5 kompetensi dasar pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri merupakan kondisi ketika kita mampu mengenali diri kita sendiri, mulai dari perasaan, minat, bakat, nilai, kekuatan, dan juga bagaimana cara kita membangun rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri. Sedangkan manajemen diri merupakan kemampuan kita dalam mengelola stres, mengontrol impuls, dan melatih ketekunan di dalam diri sehingga mampu menjadi sebuah kekuatan bagi diri kita. Kompetensi sosial emosional selanjutnya adalah kompetensi kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kondisi ketika kita mampu memahami perasaan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, kemudian merasakan kesulitan orang lain, berempati, dan bagaimana cara kita membina hubungan baik dengan orang lain, serta membina komunitas praktisi. Selanjutnya adalah kompetensi sosial emosional yang keempat, yaitu kompetensi keterampilan berelasi. Kemampuan berelasi sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk membangun hubungan yang sehat, serta untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kompetensi ini juga termasuk bagaimana cara kita mengelola tekanan sosial secara tepat tanpa merusak relasi dengan orang lain. Selanjutnya, KSE yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE ini merupakan kompetensi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan besar yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan faktor etika, akademik, nilai, atau kontribusinya di dalam keadaan well-being sekolah atau komunitas. Jadi jangan sampai suatu keputusan yang diambil berdampak buruk terhadap well-being yang terjadi di lingkungan tersebut. Terdapat 4 cara penerapan PSE di sekolah untuk menguatkan 5 nilai KSE. Yang pertama, kita dapat melakukan pengajaran secara eksplisit di sekolah. Yang kedua, kita dapat melakukan PSE terintegrasi dalam pembelajaran guru di kelas. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pembiasan iklim dan budaya di kelas. Dan yang keempat, melalui penguatan KSE pada setiap individu, tenaga guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Pembelajaran sosial emosional ini tidak dapat kita lakukan secara sendiri-sendiri. Butuh kerjasama dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh pihak yang terlibat di sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, struktural sekolah, maupun seluruh warga sekolah termasuk murid-murid kita. Lalu, untuk membiasakan atau merawat pembelajaran sosial emosional ini, perlu adanya suatu program rutin seperti pembinaan wali kelas atau pembinaan khusus di momen tertentu untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional baik dari murid maupun pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah.
Berikut adalah contoh pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan secara eksplisit di kelas sebagai wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Reo, ya. Semoga kalau misalnya kendala sakit diberi segera kesembuhan, yang memiliki keperluan dimudahkan urusannya. Amin. Pertemuan kali ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang tadi Bu Ica sudah membagikan kertas sticky notes ya. Saya mau tahu nih, Bu Ica mau tahu gimana perasaan kamu hari ini. Di antara 4 emoticon ini, mana yang paling mewakili perasaan kamu saat ini? Silakan digambarin di sticky notes-nya. Oke, terus tempelin di dada sebelah kiri ya. Oke, udah belum? Udah semua ya? Coba berhadapan sama temannya berpasangan. Oke, berhadapan. Oke, Emily berhadapan. Oke, dan coba diperhatikan ekspresi atau perasaan teman-temannya. Sekarang waktunya 2 menit ceritain ke teman kamu kenapa? Ke teman sampingnya. Saya minta ada perwakilan dong yang mau mengungkapkan semangat atau motivasi buat temannya. Jadi perasaan yang diceritakan oleh Jati kepada saya mungkin rada sedih karena dia rada terlambat juga tadi datang sekolah. Lalu kena ada pembinaan dari kepala sekolah. Juga disuruh dengan hukuman membaca surat Al-Waqiah. Untungnya Jati bisa ngelewatin semua itu. Kata-kata motivasinya buat Jati. Mungkin ya Jati jangan telat lagi lah, kalau bisa kedepannya ya bangun lebih pagi. Tadi dia cerita juga bangunnya 6:30. Lebih pagi, lebih semangat lagi lah buat sekolah. Udah gede Jat. Jadi perasaan saya hari ini yaitu bahagia. Tapi nggak sepenuhnya bahagia. Kayak berasa senang aja karena bisa sekolah lagi bareng teman-teman. Sekarang di baliknya kamu tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini.
Nah, sekarang siapa nih yang mau mengungkapkan? 3 hal yang bisa saya syukuri adalah yang pertama, masih bisa tidur nyenyak. Selanjutnya masih bisa pergi ke sekolah dan masih bisa bertemu dengan teman-teman. Yang disyukuri hari ini oleh saya itu, yang pertama itu masih memiliki teman yang baik, masih diberikan kesehatan, dan masih bisa diberikan keselamatan. Sekarang semuanya duduk dalam posisi yang rileks. Oke, anak-anak, sekarang kita mau melakukan teknik yang namanya stop. Ya. Jadi stop ini satu teknik untuk mengumpulkan fokus kita ke hal yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi. Oke? Siap semuanya? Siap. Sekarang ambil posisi duduk serileks mungkin. Ya. Tapi tetap tegak ya. Rileks tapi tetap tegak. Iya, jangan tiduran juga maksudnya ya. Rileks tapi tetap kamu masih posisinya tegak. Dah. Pejamkan mata. Pejamkan matanya. Ya, pejamkan mata. Tarik nafas. Hembuskan. Rasakan suara hembusan nafas kalian. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Rasakan udara melewati hidung kalian, mulut kalian. Kemudian tangkap suara terdekat di sekitar kalian. Oke. Kemudian bayangkan bahwa sekarang kita di sini di kelas 12 MIPA 1 masih bisa berkumpul bersama, masih bisa dalam satu waktu yang sama, masih bisa mengungkapkan perasaan yang dirasakan oleh anggota kelas ini. Oke. Buka matanya pelan-pelan. Lihat benda yang ada di hadapan kalian, apapun itu. Bayangkan bentuknya, teksturnya, warnanya. Bayangkan. Oke. Bayangkan wujudnya, teksturnya, warnanya. Oke. Stop. Boleh kembali ke aktivitasnya. Oke, ada yang tidur nggak? Oke, gimana perasaannya setelah melaksanakan teknik stop tadi? Boleh ditulisin di sisa space kertasnya, singkat aja. Rasanya setelah melaksanakan teknik stop. Udah. Jadi gimana perasaannya setelah melakukan teknik stop? Ya, setelah saya melakukan teknik stop ini dengan menghembuskan napas dan mengeluarkannya, membuat saya lebih tenang dan
denyut jantung juga lebih normal. Udah itu aja. Lebih fokus tidak? Iya. Lebih fokus ya. Oke, terima kasih. Jadi setelah saya melakukan suatu rangkaian kegiatan tadi, yang saya rasakan itu di akhir tuh merasa lega. Jadi kayak yang awalnya tuh kayak murung mulu kan, terus habis itu pas diikutin kegiatan tadi tuh kayak kita diajarin gimana sih caranya bersyukur dan lain-lain. Terus cara ngungkapin kita hari ini udah bersyukur buat apa aja sih. Nah, terus kita kan juga disuruh memikirkan tadi ya dengan teknik stop ini, dari merasakan gimana sih caranya bersyukur sama keadaan sekitar aja. Misalnya dari kita bisa bernafas, kita diberi kesehatan dan lain-lain. Terima kasih. Oke semuanya, untuk pembelajaran sosial emosional hari ini sudah dicukupkan. Ibu Ica berharap kelas 12 MIPA 1 dimanapun berada bisa memperkuat kompetensi sosial emosionalnya, terutama dengan teman-teman sekelasnya. Saling peduli, saling menghormati, menghargai, dan kalau ada yang kesusahan kita siap untuk membantu, gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional secara eksplisit tersebut, saya merasa murid-murid di kelas saya menjadi lebih terbuka, menjadi lebih bersemangat untuk menyerap informasi yang saya berikan di kelas. Kemudian mereka bisa lebih fokus untuk menerima segala materi yang disampaikan oleh guru di sekolah. Mari kita mulai langkah untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.